Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Andromeda Ciptadi. Pada episode pertama ini, kita akan sedikit berdiskusi dan membahas tentang investasi, sesuatu yang menurut saya sangat penting sekali di kehidupan kita, namun jarang diajarkan. Mengapa kita harus investasi? Ingat kan dengan drama Korea Squid Game ini? Serial ini bercerita tentang 456 orang yang berkompetisi dengan taruhan nyawa. Hadiah untuk pemenangnya miliaran won. Yang menarik, semua pesertanya terbelit masalah finansial. Tidak ikut pun, mereka juga terancam nyawanya, walaupun mereka tahu pada akhirnya yang menang hanya satu orang aja. Di dunia nyata, ada sosok Mike Tyson. Bapak ini di zamannya adalah petinju nomor 1 dunia. Sekali bertanding, dia mendapat bayaran 30 juta dolar. Estimasi harta Mike Tyson saat itu adalah 400 juta dolar. Namun di tahun 2003, Mike Tyson resmi bangkrut karena banyak hutang. Kita memang bukan Mike Tyson, bukan juga Gi-hun si nomor 456 dalam Squid Game. Tapi, kita mungkin termasuk generasi sandwich, generasi yang masih harus menanggung biaya hidup orang tua saat mereka tua. Data menunjukkan 63% lansia di Indonesia tinggal bersama anak cucunya. Parahnya, hanya 13% dari generasi sandwich yang memiliki kesiapan finansial yang cukup. Terus, gimana caranya biar di saat tua kita bisa hidup cukup? Investasi jawabannya. Pada dasarnya, investasi itu bertujuan untuk menumbuhkan aset kita serta melindunginya. Melindungi dari apa? Melindungi dari inflasi. Inflasi sendiri adalah kenaikan harga barang-barang kebutuhan. Dulu, motor Honda 125cc tahun 1970-an harganya hanya Rp200.000. Namun sekarang, Honda termurah harganya 16 jutaan. Itulah yang namanya inflasi. Dengan kata lain, inflasi sebenarnya adalah penurunan daya beli uang kita. Tak terlihat, tapi dapat dirasakan. Harta kita juga terus harus bertumbuh demi untuk bisa memenuhi kebutuhan di masa depan. Di antaranya adalah dana darurat, dana pendidikan anak, biaya naik haji, serta dana pensiun, termasuk juga biaya untuk membeli rumah. Salah satu cara masuk akal untuk mencapainya adalah dengan berinvestasi. Salah satu investor terbesar sepanjang masa adalah Warren Buffett. Dia pernah menjadi orang terkaya dunia tahun 2015 dengan harta 116 miliar dolar. Semua hartanya diperoleh melalui investasi. Saat awal mendirikan Berkshire Hathaway 60 tahun yang lalu, modalnya hanya 1 juta dolar. Berarti hartanya meningkat 115.000%. Di Indonesia, kita punya Pak Sandiaga Uno. Menteri Pariwisata kita ini menjadi menteri terkaya dengan aset mencapai 10,6 triliun rupiah. Dalam sebuah podcast, beliau pernah bilang bahwa 75% dari kekayaannya adalah dari investasi. Mustahil bisa mencapai itu semua tanpa investasi. Meskipun demikian, sebagian besar orang masih merasa nyaman menabung di bank. Padahal, menaruh uang di bank tidak bisa melindungi uang kita dari inflasi. Menabung di bank justru mengurangi nilai uang kita, minus 19% dalam jangka waktu 20 tahun, tergerus oleh inflasi. Bandingkan dengan investasi yang bisa meningkatkan harta kita. Dalam berinvestasi, tentunya kita tetap harus membumi. Jangan sampai terjebak investasi bodong. Tahun 2009 dulu, kita ingat ada Bernie Madoff, otak dari penipuan investasi yang menggunakan skema Ponzi. Total dana yang hilang diperkirakan 942 triliun rupiah. Baru-baru ini di Indonesia, ada juga ramai penipuan investasi kripto. Banyak orang tertipu berinvestasi di platform sejenis Binomo. Total kerugian Binomo mencapai 72 miliar. Ada juga uang kripto Terra Luna yang harganya anjlok 97% hanya dalam sehari. Artinya, uang 1 miliar hanya akan tersisa 30 juta saja. Terus, investasi apa sih yang aman? Sejujurnya, selalu ada risiko di setiap investasi. Bahkan, investasi properti saja nggak bisa 100% menjamin keuntungan. Jual rumah itu tidak semudah untuk menjual tahu isi. Namun, setidaknya ada beberapa investasi yang benar. Investasi emas, deposito, saham, reksadana adalah salah satunya. Dari kesemua jenis investasi tadi, selalu ada 3 variabel yang mengiringinya, yaitu modal, waktu, dan tingkat pengembalian. Ketiganya harus dipenuhi. Tanpa adanya salah satu, investasi tidak akan berjalan. Ada satu saja yang tidak optimal, hasil investasi tidak akan maksimal. Lalu, mana yang paling penting? Nah, di sini kita dapat melihat simulasi investasi dalam jangka waktu 20 tahun. Anda bisa pause video ini jika perlu. Pada simulasi ketiga, terlihat yang paling signifikan beda hasil investasinya. Terlihat di sini bahwa waktu adalah variabel yang paling krusial dalam berinvestasi. Mulai dari awal, hasilnya akan lebih banyak.
Begitu pentingnya waktu sehingga Albert Einstein pernah berkata bahwa compounding interest atau bunga berbunga adalah keajaiban dunia ke-8. Investasi akan mendapat hasil yang luar biasa jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Kuncinya adalah bersabar, seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett tadi. Pada akhirnya, tujuan kita berinvestasi adalah untuk mencapai kemerdekaan finansial. Apa sih merdeka finansial itu? Menurut saya, seseorang bisa dikatakan merdeka secara finansial apabila telah memiliki aset yang bisa menjamin kebutuhan hidupnya saat dia tidak bekerja lagi. Gampangannya, punya pendapatan pasif yang bisa menghidupinya saat pensiun. Secara sederhana, perhitungannya seperti ini. Silakan di-pause videonya. Dengan asumsi seperti yang saya tuliskan di sini, seseorang baru bisa hidup layak saat pensiun hanya jika dia punya uang minimal 6 miliar rupiah. Uang sebesar itu harus diinvestasikan dan bisa menghasilkan return minimal 7% setahun. Hanya dengan investasi kita mampu mengamankan masa depan kita. Kebanyakan orang berada pada kuadran 3. Kuadran 4 ini adalah tempatnya para pengangguran. Para eksekutif yang berada di kuadran 2, walaupun tajir, akan selalu kekurangan waktu. Nah, berada di kuadran 1 seharusnya menjadi tujuan kita. Banyak uang, banyak waktu. Saya sering ditanya, kapan waktu terbaik mulai investasi? Jawabannya tentu saja adalah 10 tahun yang lalu. Kapan waktu terbaik kedua? Sekarang. Terakhir, izinkan saya mengutip satu quote dari Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Saya Andromeda Ciptadi, terima kasih telah menonton.